Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Dengan nikmatnya lah kita semua bisa melaksanakan aktivitas pada siang hari ini. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matan Abu Suja. Kali ini kita memasuki bab tentang bersuci, yaitu tentang istinja. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Wal istinja, dan istinja itu wajibun wajib minal bauli, dari kencing, wal ghaiti dan dari berak. Wal afdalu, dan yang lebih afdal, ayastanji bil ahjari, supaya beristinja bil ahjari dengan batu, thumma yudbi'aha, kemudian diikuti bil ma'i dengan air. Wa yajuzu ayyaqtasira 'alal ma', wa yajuzu, dan dibolehkan ayyaqtasira, untuk meringkas ataupun meringkas itu tadi, alal ma', untuk menggunakan air, awala salasati ahjarin, atau menggunakan 3 buah batu, yungki binal mahal, untuk membersihkan tempat keluarnya najis. Fa'idha aradal iktisar, fa'idha, maka apabila aradal iktisar, hendak menyingkat atau meringkas, ala ahadihima, dari keduanya, dari menggunakan air atau menggunakan batu, fal ma'u, maka menggunakan air itu afdalu, lebih utama. Wa yastanibu istiqbalal kiblati, wa yastanibu, dan untuk menghindari, al-istiqbal, menghadap, al-kiblati, kiblat, wastidbaroha, dan juga membelakangi kiblat, fis sohra, manakala di padang atau di tanah yang lapang. Wayajtanibul baula, dan menghindari manakala kencing, wal ghaito, dan buang air berak, air besar, fil ma'i raqid, di air yang menggenang, wa tahta syajaril musmar, dan juga di bawah pohon yang berbuah, wa fit thoriq, dan juga di jalan, wa dhilli, dan tempat untuk berteduh, wasuqbi, dan juga menghindari untuk buang air, baik air kencing maupun berak, itu di lubang. Penjelasan dari matan tersebut adalah Rasulullah SAW kaitannya dengan membuang air atau BAB itu diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berdasarkan riwayat dari Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulam nahwi idawata mimma wa anazah fayastanji bil ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki tempat buang air, lalu aku dan anak yang sebaya dengan aku membawa bejana yang berisi air,
dan ujung tombak. Kemudian beliau bersuci dengan air tersebut. Kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amaroni an atiyahu bi salasil ahjar. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi al-ghait. Al-ghait ini bisa bermakna tempat untuk membuang air, baik BAK buang air kecil maupun BAB buang air besar. Juga bisa bermakna dari apa saja yang dikeluarkan dari dubur. Itu makna dari al-ghaid. Jadi bisa bermakna tempat ataupun benda yang keluar dari dubur. Nah, jadi Rasulullah SAW buang hajat, fa'amaroni, maka Rasulullah memerintahkan kepadaku an atiyahu, untuk memberikan kepada beliau bisalasati ahjar, 3 buah batu. Rawal Bukhari wa ghairuhu wa an Ibnu Mas'ud. Riwayat Bukhari dan lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini yang menjadi dasar bahwa manakala kita itu hendak buang air, maka disunahkan untuk atau diperintahkan untuk bersuci baik dengan air maupun dengan batu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dzahaba ahadukum ilal ghaid falyadhhab ma'ahu bi thalathi ahjar yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu." Idza dzahaba ahadukum, jika salah seorang dari kalian hendak pergi ilal ghaid, untuk buang air besar, buang air, falyadhhab, maka hendaklah dia itu pergi ma'ahu, dengan membawa bisalasati ahjarin, dengan 3 batu. Yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Yastatibu, yang digunakan untuk bersuci dengan bihinna, dengan 3 batu tersebut, fa innaha tujzi'u anhu, sesungguhnya yang seperti itu cukup. Artinya dengan 3 buah batu ya itu sudah mencukupi untuk bersuci. Kemudian landasan bahwa manakala bersuci menggunakan air itu lebih utama daripada menggunakan batu, manakala kita itu terpaksa untuk memilih apakah mau menggunakan batu saja ataupun air saja, maka pilihan menggunakan air itu lebih baik. Itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, nuzilat hadhil ayatu fi ahli Quba. Nuzilat, diturunkan hadhil ayat ini fi ahli Quba, berkaitan dengan penduduk Quba, yaitu ayat fihi rijalu yuhibbuna ayyatadhahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Surat At-Taubah ayat yang ke-107. Qala, beliau bersabda, kanu, mereka itu yastanjuna bil ma, mereka itu beristinja, bersuci dengan air. Fanuzilat fihim hadil ayat, maka turunlah ayat yang berkaitan dengan mereka ini, yaitu maksudnya adalah surat At-Taubah ayat yang ke-108. Kemudian perintah untuk menjauhi menghadap kiblat ataupun membelakanginya manakala di tanah yang lapang,
tanah yang terbuka, yaitu hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilu qiblata wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Idza ataitumul ghaita, idza ataitum, manakala kalian itu akan mendatangi ataupun buang hajat. Ataitumul ghaid, mendatangi kamar mandi, maksudnya untuk buang hajat. Fala tastaqbilu qiblah. Jadi manakala akan buang hajat, fala tastaqbilul qiblata, maka jangan menghadap ke arah kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan pula membelakanginya. Walakin, akan tetapi, syariku, menghadaplah ke timur, au gharribu, atau ke arah barat. Manakala akan mendatangi ataupun buang hajat, maka kita diperintahkan untuk tidak menghadap ke arah barat ataupun ke arah kiblat ataupun membelakangi arah kiblat. Nah, ini khusus di padang ataupun di tanah yang terbuka. Nah, ini dijelaskan dalil yang menunjukkan bahwa hadis ini adalah khusus untuk di tanah terbuka, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan lainnya dari Ibnu Umar. Beliau berkata, "Irtaqaitu fawqa dhahri baitin Hafsah li ba'di hajati." Irtaqaitu, aku naik fawqa dhahri baiti Hafsah, naik ke atas rumahnya Hafsah, li ba'di hajat, untuk sebagian dari keperluan. Fa'ara'aitu, maka aku melihat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, buang hajat atau memenuhi hajat beliau, artinya buang air besar maupun buang air kecil, ini tidak dijelaskan. Mustadbiral kiblati, membelakangi kiblat, mustaqbilas Syam, dan menghadap ke arah Syam. Nah, oleh sebab itu hadis yang pertama itu pengertiannya bahwa tempat yang tidak dibolehkan untuk buang hajat menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat itu adalah di tempat terbuka. Sedang hadis yang kedua, cara memahaminya adalah yaitu dikenakan pada tempat yang memang disediakan untuk itu. Jadi kalau tempat khusus untuk buang air besar atau buang air kecil itu tertutup, dibolehkan untuk menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Kemudian wayajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir raqid, hendaklah menjauhi buang air itu di air yang tergenang. Hadis riwayat Muslim dan lainnya yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan annahu naha an ayyubala fil ma'ir raqid, annahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naha, melarang, ayyubala fil ma'ir raqid, untuk kencing di air yang tergenang. Nah, tentunya kita banyak sekali mendapatkan manfaat dari air itu. Manakala air itu terkotori karena kotoran manusia, maka tentunya akan berkuranglah kemanfaatannya. Maka kita dilarang untuk kencing ataupun berak itu di tempat air yang tergenang. Siapa tahu nanti ada hewan ataupun manusia yang membutuhkannya, tetapi
tidak jadi karena apa? Karena ada kotoran dari manusia itu. Kemudian kita lanjutkan dari matan Abu Suja tadi, wa tahta syajaratil musmar, dan di bawah pohon yang berbuah. Wa tahta, dan di bawah asyajaratil musmar, pohon yang berbuah. Wa fit thoriq, dan juga di jalan. Wa dhilli, dan juga di tempat berteduh. Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anain, jauhilah dua hal yang mendatangkan laknat. Qalu, mereka bertanya, sahabat bertanya, wa mal la'anani ya Rasulullah, dan apakah dua hal yang mendatangkan laknat itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yatakhalla fit tariqin nas, orang yang membuang kotoran atau buang hajat fit tariqin nas, di jalan manusia. Buang air besar ataupun air kecil di jalan, maka itu termasuk salah satu dari hal yang mendatangkan laknat. Au fi dhillihim, atau di tempat berteduh mereka. Tidak boleh buang air itu di tempat yang digunakan untuk berteduh ataupun lewat. Kalau zaman sekarang mungkin ya di halte itu tidak boleh orang itu buang air kecil atau besar, apalagi di belakang halte yang nanti baunya kencing, itu akan mengganggu orang yang nunggu di halte, ataupun tempat-tempat sejuk yang lainnya, di bawah pohon yang di situ banyak orang itu duduk-duduk nyantai gitu ya, tapi ternyata terganggu karena adanya kotoran, bau kotoran yang mengganggu itu. Selanjutnya, wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti, wala yatakallamu, dan tidak boleh bercakap-cakap 'alal bauli, ketika kencing, wal ghaiti, dan ketika buang air besar. Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau bersabda, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama alaihi falam yarudda alaihi, rawal Muslim wa ghairihi. Ibnu Umar mengatakan, sesungguhnya seseorang itu lewat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yabulu, sedang buang air kecil, kencing. Fasallama, maka dia mengucapkan salam. Orang yang lewat tadi mengucapkan salam alaihi, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi, maka tidak dibalas salam orang itu. Kemudian wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Wala yastaqbilu syamsa, jangan menghadap ke arah matahari, wal qamara, dan juga jangan menghadap ke arah bulan, wala yastadbiruhuma, dan jangan membelakangi matahari dan bulan. Hal yang berkaitan dengan ini, penjelasan Imam An-Nawawi berkaitan dengan larangan menghadap ke arah matahari atau bulan atau membelakanginya. Beliau memberikan penjelasan dalam kitab Majmu'nya. An-Nawawi menyebutkan bahwa hadis yang dipandang baik dalam hal ini adalah lemah, bahkan hadis tersebut adalah batil. Yang benar dan yang masyhur ialah hukum buang air besar
atau kecil menghadap ke arah matahari atau bulan itu adalah makruh. Kemudian yang dimakruhkan itu adalah menghadap ke bulan ataupun matahari, bukan yang membelakangi. Kemudian dalam kitab Iqna Al-Khatib mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang dipegangi. Nah, itu adalah sebagian dari adab-adab untuk buang air, baik buang air besar ataupun buang air kecil. Yang lain yang perlu kita perhatikan lagi adalah kita disunahkan untuk berdoa ketika mau masuk ke kamar mandi ataupun keluar dari kamar mandi. Misalnya sebelum masuk ke kamar mandi kita disunahkan untuk mengucapkan doa Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Riwayat Bukhari, Muslim dan juga Imam Tirmidzi. Yang dimaksud al-khubuth, jadi al-khubuth itu merupakan bentuk jamak dari kata khabith. Kemudian khaba'ith itu mempunyai makna setan laki-laki, kemudian khaba'ith itu adalah setan perempuan. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan manakala kita memasuki ruang kamar mandi. Kemudian ketika keluar berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, kemudian At-Tirmidzi, kita disunahkan untuk mengucapkan ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzathu wa abqa fi quwwatahu wa dafa'ani adzahu. Aku memohon ampunan kepadamu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sakit dari diriku dan menyembuhkanku. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rasa yang nyaman kepadaku, menetapkan kekuatanku dan meniadakan rasa sakitku. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk melaksanakan adab-adab kita manakala kita buang air, baik air besar maupun air kecil, sehingga keseharian kita akan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.